Mulai tak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'ala Allahu lailan libasa wa ja'ala an-nahara ma'asha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita pada saat ini sudah masuk pada bulan Ramadan, di awalil Ramadan. Insya Allah kita ucapkan dengan senang hati marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Maka janji Allah bagi yang bahagia ketika datangnya Ramadan, insya Allah, yaitu surga nantinya menanti kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian yaitu berpuasa. Ya, di sini kita harus mengetahui bahwasanya ya di sini yaitu harfun nida. Harfun nida itu dalam ilmu nahwunya yaitu dia untuk memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan, satu panggilan, hai orang-orang yang beriman. Jadi puasa ini seharusnya dikhususkan hanya untuk orang-orang yang terpanggil oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam, diwajibkan atas kalian yaitu berpuasa. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apabila diri kita ini yaitu merasa memiliki iman kepada Allah, merasa masih iman kepada Allah, maka kita termasuk di dalamnya, yaitu orang-orang yang terpanggil untuk apa? Untuk melaksanakan puasa yang wajib di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah mewajibkan puasa-puasa dari orang-orang terdahulu, tujuannya tidak lain yaitu la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah janji Allah kepada orang-orang yang melaksanakan puasa, yaitu puncaknya nanti menjadi yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan juga menjauhi apa yang menjadi
larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis disebutkan bahwasanya ada beberapa kelebihan di bulan Ramadan ini. Kenapa Allah memuliakan bulan Ramadan ini? Yaitu disebutkan dalam sabda hadis, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu." Telah datang kepada kalian yaitu Ramadan, bulan penuh berkah, syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Kenapa kita harus melaksanakan puasa? Kenapa Allah selalu memuliakan bulan Ramadan? Karena di dalam hadis ini disebutkan, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukalah di dalam bulan Ramadan ini, yaitu apa? Abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan juga ditutuplah pintu-pintu neraka. Oleh karena itu, dengan adanya hadis ini, seharusnya kita yang merasa umat Islam yang beriman kepada Allah, maka inilah suatu berita gembira untuk kita. Karena di bulan ini dibukalah pintu-pintu surga. Dalam artian apa? Kita harus memperbanyak amal-amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari dibukalah pintu surga ini tidak lain agar kita selalu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Bukan hanya kita yang biasanya tidak atau jarang membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini ayo kita perbanyak untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, baik itu di rumah, di musola, di langgar, ataupun di masjid. Silahkan kita berlomba-lomba. Atau yang biasanya sedekah hanya seminggu sekali atau jarang untuk bersedekah, di bulan Ramadan ini ayo kita berlomba-lomba, saling mencari kebaikan dan menambah kebaikan yang lain. Untuk apa? Mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian apa? Dengan ditutupnya pintu neraka, maka ini kesempatan kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam bulan Ramadan sendiri ada satu kelebihan, yaitu yang mana fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahrin, yang mana malam itu yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu yang dinamakan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah Allah memuliakan bulan Ramadan ini, karena di dalam salah satu malam di bulan Ramadan, yaitu adanya malam Lailatul Qadar, yang mana kesempatan kita seluruh umat Islam bisa meraih atau mendapatkan malam Lailatul Qadar, paling tidak dari awal kita sudah memperbanyak amal-amal soleh kita. Lailatul Qadar tidak akan bisa didapat begitu saja, tetapi Lailatul Qadar bisa akan kita dapatkan dengan memperbanyak amal soleh kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita memperbanyak amal soleh, insya Allah Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tentunya ada satu lagi kelebihan kenapa Allah memuliakan bulan Ramadan ini dengan bulan yang penuh keberkahan, yaitu di dalam bulan Ramadan turunnya Al-Quran
turunnya wahyu pertama kali. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi diturunkan Al-Quran pertama kali yaitu di bulan Ramadan. Oleh karena itu tujuannya tidak lain hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sebagai petunjuk kepada setiap manusia, bukan hanya orang yang beriman saja, tapi seluruh manusia. Al-Quran ini sebagai petunjuk, jalur, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara petunjuk atau antara kebenaran, kebajikan dengan keburukan. Inilah Al-Quran. Sebagai pedoman umat Islam harus kita yakini bahwasanya Al-Quran nantinya bisa menjadikan syafaat, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu khasar, rugi orang yang mana diberikan umur panjang oleh Allah, dia diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi amal baiknya tidak bertambah, baca Qur'annya tidak bertambah, sedekahnya tidak bertambah, sampai akhir Ramadan, selesai Ramadan, hanya begitu saja yang hanya dia dapat. Apalagi na'udzubillah summa na'udzubillah, datang bulan Ramadan dia dengan mudahnya meninggalkan puasa Ramadan. Alasan apapun, kalau bisa ayo kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini, kita buat kesempatan ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu, yang biasanya kita hanya Ramadan tahun lalu lewat begitu saja. Ayo di kesempatan Ramadan kali ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi kita tidak dipertemukan lagi di Ramadan yang berikutnya. Paling tidak inilah kesempatan kita untuk menambah pundi-pundi amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.